Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Terima kasih sudah mau bergabung dalam pembelajaran sejarah Indonesia di semester yang pertama ini. Dan mungkin pada minggu ini kalian yang menonton video adalah kalian yang kebagian shift belajar dari rumah. Sedangkan teman kalian sedang belajar PTM terbatas di sekolah. Tapi hal ini jangan sampai membuat kita menjadi kurang semangat ya mengikuti proses pembelajaran. Bapak harapkan kalian tetap semangat mengikuti semua proses pembelajaran di sekolah, khususnya pembelajaran sejarah Indonesia. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas apa yang sudah kalian kerjakan minggu lalu di sekolah. Jika kalian masih ingat, di minggu lalu Bapak sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mencari ciri-ciri dan karakteristik dari masa perundagian. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang masa berburu dan meramu dan masa bercocok tanam dan beternak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masa perundagian yang merupakan tahap kehidupan ketiga yang dialami oleh manusia masa praaksara. Lalu bagaimana ciri-ciri dan karakteristik dari kehidupan masa perundagian? Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah aspek sosial. Baik, aspek sosial. Aspek sosial di sini maksudnya adalah aspek kemasyarakatan atau kependudukan. Bagaimana ciri-ciri dan karakteristik masa perundagian masyarakat praaksara? Yang pertama adalah aspek sosial. Satu, jumlah penduduk itu semakin bertambah. Nah, jadi ketika masyarakat praaksara melalui masa atau tahap fase masa perundagian, maka karakteristik atau ciri-cirinya yang pertama adalah jumlah penduduk yang semakin bertambah. Hal ini tentu sangat didukung dengan adanya proses kebudayaan atau proses kehidupan yang lebih maju jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Seperti yang pernah kita bahas bahwa perpindahan corak kehidupan dari berburu dan meramu kepada fase kehidupan bercocok tanam dan menetap itu adalah sebuah revolusi kebudayaan, di mana manusia sebelumnya belum mampu mengontrol alam, sangat tergantung dengan alam, dan akhirnya berubah menjadi manusia bisa mengontrol dan beradaptasi dengan alam. Jika sebelumnya manusia sangat tergantung terhadap alam dan menggantungkan kehidupannya, kebutuhan hidupnya terhadap alam, di mana manusia harus berburu, harus mengumpulkan makanan, berpindah-pindah tempat, dan sebagainya, maka pada fase bercocok tanam dan berternak ini manusia mengalami revolusi. Jadi manusia sudah mulai sedikit demi sedikit tidak lagi tergantung dengan alam. Manusia mulai mampu mengolah tanaman, manusia mulai mampu berternak hewan-hewan yang biasa mereka konsumsi sehari-hari. Apa dampak akibatnya? Ketika kehidupan manusia sudah mapan, sudah mampu mengolah makanan sendiri, sudah mampu menyiapkan, mengatur makanannya sendiri, maka kehidupan manusia itu semakin mapan dan pertumbuhan jumlah penduduk semakin pesat. Ya, angka kematian sedikit demi sedikit mulai menurun. Nah, hal ini berdampak di masa perundagian, jumlah penduduknya itu semakin bertambah. Lalu yang kedua, aspek sosial yang kedua di masa perundagian itu adalah masyarakat pada masa itu memiliki pengetahuan tentang musim. Jadi sudah mengenal bagaimana musim-musim yang ada, bagaimana mereka harus bercocok tanam, ya, apakah bercocok tanam di musim kemarau ataukah di musim hujan dan sebagainya. Jadi sudah tahu, sudah mulai mengenal karakter-karakter alam, mereka pelajari dan kemudian mereka sesuaikan dengan cara kehidupan mereka. Lalu yang ketiga, di masa perundagian ini ciri-cirinya adalah sudah mengenal pembagian waktu dan kerja yang lebih baik jika dengan masa-masa sebelumnya atau masa bercocok tanam dan beternak. Jadi sudah mulai mengenal ya pembagian waktu, waktu dan kerja, pembagian kerja. Jadi di sini sudah mulai mengenal bahwa laki-laki itu pekerjaannya apa dan perempuan itu pekerjaannya apa, sudah mulai mengenal tuh.
Sudah mulai dikembangkan pula profesi-profesi apa yang harus dilakukan oleh laki-laki dan profesi apa dan pekerjaan apa yang harus dikerjakan oleh kaum perempuan. Sudah lebih maju jika dibandingkan pada masa berternak maupun bercocok tanam. Kemudian aspek sosial yang keempat itu adalah munculnya golongan undagi dalam masyarakat. Apa itu golongan undagi? Golongan undagi ini adalah golongan yang pekerjaan sehari-harinya itu adalah mengolah alat-alat atau peralatan hidup yang terbuat dari logam, baik itu perunggu maupun besi. Jadi sudah mulai muncul profesi baru yang disebut sebagai undagi, di mana profesi ini concern sekali terhadap pembuatan alat-alat kehidupan yang berbahan dasar logam. Jika sebelumnya di masa bercocok tanam dan berternak itu belum ada, maka di masa ini sudah mulai ada. Ya, golongan undagi. Apa saja yang mereka buat selain alat-alat kehidupan yang terbuat dari logam, mereka juga membuat alat-alat seperti kereta, gerobak dan sebagainya. Sudah mulai mengenal profesi ini. Nah, itu dari aspek sosial, ciri-cirinya. Kemudian dari aspek budaya. Dari aspek budaya, ini sudah mulai ditemukannya teknik peleburan biji logam. Ya, jadi pada masa undagi ini, alat-alat kehidupan penunjang masyarakat undagi ini sudah mulai banyak yang terbuat dari logam. Jika pada fase berburu dan meramu, fase beternak dan bercocok tanam itu, alat-alat penunjang kehidupannya itu masih terbuat dari batu, maka pada masa perundagian ini sudah muncul alat-alat kehidupan yang terbuat dari logam. Nah, munculnya alat-alat kehidupan yang terbuat dari logam ini tidak lepas dari ditemukannya teknik peleburan biji logam ini. Ya, teknik peleburan biji logam, di mana teknik tersebut meliputi teknik pemanasan, pencetakan, pencampuran logam, dan penempaan logam. Jadi, masa undagi ini salah satu bagian dari masa revolusi kebudayaan juga. Ya, di mana manusia mulai menemukan bahan dasar logam dan akhirnya manusia mulai mampu mengolah logam untuk dibuat alat kehidupan sehari-hari. Seperti kita ketahui bahwa logam ini memiliki sifat yang lebih kuat, lebih keras jika dibandingkan dengan batu. Ya, daya tahannya ini lebih kuat jika dibandingkan dengan batu. Sehingga penemuan logam ini akhirnya dibarengi pula dengan ditemukannya teknik-teknik pengolahan logam itu sendiri. Ya, logam diolah dengan cara dipanaskan, dicetak, dicampur maupun ditempa dan kemudian dibuat sesuai keinginan. Ya, diantaranya untuk membuat alat-alat kehidupan. Ini dari aspek budaya. Lalu yang kedua, banyak perkakas yang berbahan logam. Ya, perkakas-perkakas itu diantaranya bisa kalian lihat contoh-contoh gambar ini, ada kapak corong yang terbuat dari logam juga ya. Bentuknya sudah bagus. Ini menggunakan teknik, ada yang menggunakan teknik bivalve ataupun acere berdua. Jadi ini mulai menggunakan teknik-teknik seperti itu. Ya, ada candrasa ya. Ini sama terbuat dari logam juga. Ada nekara ya, nekara genderang yang digunakan untuk upacara-upacara keagamaan, dan ada pula arca-arca yang terbuat dari perunggu. Ini sama menggunakan teknik percetakan. Nah, jadi di masa inilah banyak mulai perkakas-perkakas yang dibuat dari bahan logam. Walaupun ya seperti yang di poin ketiga ini, alat-alat dari gerabah itu masih digunakan. Alat-alat yang terbuat dari gerabah ini masih digunakan, yang terbuat dari tanah-tanah liat itu. Nah, warisan-warisan masa perundagian maupun warisan-warisan pada masa bercocok tanam dan berternak sampai sekarang di masyarakat modern pun itu masih ada, tetap ada. Ya, bisa kita lihat misalkan cangkul, ya, golok, cerulit, ya, itu merupakan salah satu warisan nenek moyang kita, masyarakat praaksara di masa perundagian itu. Bisa kita lihat perkakas-perkakas tersebut ya, hampir di setiap rumah sekarang itu ada dan masih tetap digunakan. Pun begitu pula dengan perkakas-perkakas yang berbahan dasar gerabah, tanah liat ya, yang merupakan warisan dari kehidupan masa praaksara zaman berburu dan meramu. Masih ada bisa kita temukan sampai sekarang. Ya,
Misalkan ada kendi, ya, ada gentong dan sebagainya. Sebagainya itu masih ada. Jadi, sekali lagi, masa perundagian ini adalah salah satu masa revolusi kebudayaan pula, di mana pada masa ini manusia mulai menemukan logam dan mulai mampu mengembangkan teknik-teknik pengolahan logam itu sendiri. Sehingga pada masa inilah ya manusia mulai memiliki kecerdasan berpikir yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan masa sebelumnya. Nah, mungkin itu ya pembahasan pada masa perundagian. Jadi sudah selesai pembahasan terkait 3 tahap kehidupan masyarakat praaksara. Dimulai pada masa berburu dan meramu, bertanam dan berternak, dan kemudian yang terakhir, yang ketiga ini masa perundagian. Bapak harap kalian sudah paham ya di ketiga fase tersebut, ketiga fase kehidupan yang dilalui oleh masyarakat praaksara sebelum sampai ke kita sekarang masyarakat modern. Nah, kemudian ada 10 unsur pokok dalam kehidupan asli masyarakat Indonesia. Menurut Dr. Brandes, ya, sebelum datangnya kebudayaan Hindu dan Buddha, ya, masyarakat Indonesia itu sudah memiliki 10 unsur kebudayaan asli. Ya, seperti kita ketahui bahwa masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha itu sangat mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Tapi menurut Brandes itu, sejauh sebelum kebudayaan Hindu dan Buddha itu masuk, justru Indonesia sudah memiliki 10 unsur kebudayaan asli. Nah, apa saja 10 unsur kebudayaan asli dari masyarakat Indonesia tersebut menurut Brandes? Coba uraikanlah. Silahkan kalian cari, eksplorasi sebenarnya 10 unsur kebudayaan asli masyarakat Indonesia yang tidak terpengaruh budaya-budaya luar, baik itu budaya Hindu, Buddha, ataupun budaya Islam. Nah, apa saja 10 unsur budaya asli Indonesia itu? Ya, silakan cari, kalian buat, tulis saja di buku tulis kalian, dan kemudian nanti di pertemuan yang akan datang nanti kita akan bahas. Ya, baik. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.